Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel yang membahas keuangan pribadi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana melindungi cinta satu-satunya dengan pemahaman mendalam tentang asuransi dan keuangan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, memiliki perlindungan finansial yang baik tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap pasangan kita, tetapi juga memberikan kedamaian pikiran yang tak ternilai harganya. Tentunya ini tidak hanya untuk pasangan, melainkan juga berlaku untuk keluarga secara keseluruhan. Mengapa perlindungan keuangan penting dalam hubungan? Perlindungan keuangan sangat penting dalam hubungan karena memiliki dampak signifikan pada stabilitas, kepercayaan, dan kesejahteraan pasangan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlindungan keuangan menjadi faktor penting dalam hubungan. Pertama, keamanan dan stabilitas. Ketika pasangan memiliki perlindungan keuangan yang memadai, mereka merasa lebih aman dan stabil secara finansial. Ini memberi mereka rasa tenang dan keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin muncul, seperti kehilangan pekerjaan atau keadaan darurat lainnya. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Keuangan adalah salah satu faktor penting yang memungkinkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Perlindungan keuangan yang baik memastikan bahwa pasangan dapat menjaga gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, mengatasi konflik. Salah satu penyebab umum konflik dalam hubungan adalah masalah uang. Ketika pasangan memiliki rencana keuangan yang jelas dan transparan, peluang konflik karena perbedaan dalam pengeluaran atau tujuan keuangan dapat diminimalkan. Yang keempat, perencanaan masa depan. Pasangan yang memiliki perlindungan keuangan yang baik dapat merencanakan masa depan bersama dengan lebih baik. Mereka bisa memikirkan tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, pendidikan anak, pensiun, dan liburan, serta merancang rencana finansial untuk mencapainya. Yang kelima, pembagian tanggung jawab. Dalam hubungan yang sehat, penting untuk membagi tanggung jawab keuangan dengan adil. Pasangan bisa mengidentifikasi peran masing-masing dalam pengelolaan keuangan, termasuk pembayaran tagihan, pengelolaan investasi, dan pembuatan anggaran. Yang keenam, kejutan finansial tidak diinginkan. Kehidupan penuh ketidakpastian, dan terkadang kejutan finansial tidak diinginkan dapat terjadi kapan saja. Dengan memiliki cadangan darurat dan perlindungan asuransi yang memadai, pasangan dapat lebih mudah menghadapi situasi darurat seperti penyakit serius atau kehilangan pekerjaan. Yang ketujuh, investasi dalam hubungan. Merencanakan dan membangun masa depan keuangan bersama-sama merupakan bentuk investasi dalam hubungan. Ini menunjukkan bahwa pasangan memiliki komitmen untuk menjalani hidup bersama dan membangun fondasi yang kuat untuk keluarga mereka. Yang kedelapan, kemandirian finansial. Meskipun pasangan berbagi tanggung jawab keuangan, memiliki kemandirian finansial juga penting. Setiap pasangan harus memiliki pemahaman tentang keuangan pribadi mereka, termasuk bagaimana mengelola tabungan, investasi, dan utang pribadi. Yang kesembilan, melindungi kesejahteraan anak. Jika pasangan memiliki anak, perlindungan keuangan juga berdampak pada kesejahteraan anak-anak. Menyediakan pendidikan yang baik, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang stabil memerlukan perencanaan keuangan yang cermat. Yang ke-10, mengurangi stres dan tekanan. Keuangan yang tidak terkendali atau tidak teratur dapat menjadi sumber stres dan tekanan dalam hubungan. Dengan merencanakan keuangan dengan bijak, pasangan dapat mengurangi beban stres ini dan fokus pada aspek-aspek positif dalam hubungan mereka. Secara keseluruhan, perlindungan keuangan dalam hubungan membantu menciptakan lingkungan yang stabil, saling percaya, dan lebih sejahtera. Penting untuk terbuka dalam berbicara tentang uang, merencanakan bersama, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masa depan finansial bersama. Menjelajahi berbagai asuransi. Asuransi tidak hanya sebatas perlindungan diri, tetapi juga melibatkan keluarga kita. Kita akan membahas berbagai jenis asuransi secara singkat.
Mengetahui bagaimana asuransi bekerja dan bagaimana mereka dapat membantu melindungi pasangan kita dari risiko finansial akan memberikan kedamaian pikiran. Yang pertama, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan membantu melindungi individu atau keluarga dari biaya medis yang tinggi. Ini mencakup berbagai jenis perawatan medis, termasuk kunjungan dokter, rawat inap, pemeriksaan laboratorium, dan obat-obatan. Asuransi kesehatan juga bisa mencakup asuransi gigi dan mata. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan manfaat finansial kepada keluarga atau ahli waris seseorang jika pemegang polis meninggal dunia. Manfaat ini dapat membantu melunasi utang, biaya hidup, pendidikan anak, dan memberikan jaminan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan seperti asuransi mobil atau motor melindungi pemilik kendaraan dari biaya kerusakan kendaraan akibat kecelakaan atau pencurian. Ini juga bisa mencakup tanggung jawab hukum jika kendaraan menyebabkan kerusakan kepada pihak ketiga. Yang keempat, asuransi rumah. Asuransi rumah melindungi properti dan harta benda dalam rumah dari kerusakan atau kehilangan akibat peristiwa seperti kebakaran, pencurian, atau kerusakan akibat bencana alam. Ini juga bisa mencakup tanggung jawab hukum jika seseorang terluka di properti Anda. Yang kelima, asuransi kebakaran dan bencana alam. Jenis asuransi ini fokus pada perlindungan dari kerugian akibat bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan kebakaran. Asuransi keenam, yaitu asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan membantu menyediakan dana untuk pendidikan anak-anak atau anggota keluarga lainnya di masa depan. Ini dapat membantu mengatasi biaya pendidikan yang semakin tinggi. Yang ketujuh, asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan melindungi wisatawan dari risiko seperti pembatalan perjalanan, keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, dan kebutuhan perawatan medis saat berada di luar negeri. Yang kedelapan, asuransi kecelakaan pribadi. Asuransi kecelakaan pribadi memberikan manfaat finansial jika pemegang polis mengalami cedera serius atau cacat akibat kecelakaan. Yang kesembilan, asuransi profesional. Asuransi profesional melindungi individu atau bisnis dari tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaan atau layanan yang diberikan. Yang kesepuluh, asuransi pengangkutan barang. Jenis asuransi ini melindungi barang-barang selama transportasi, baik melalui jalur laut, udara, darat, atau kereta api. Yang ke-11, asuransi peternakan dan pertanian. Asuransi ini melindungi usaha peternakan atau pertanian dari risiko seperti penyakit hewan, bencana alam, dan kerugian harta benda. Yang ke-12, asuransi aset lainnya. Selain yang disebutkan, ada banyak jenis asuransi lainnya, termasuk asuransi penyakit kritis, asuransi hipotek, asuransi bisnis, dan lain sebagainya. Merencanakan keuangan bersama. Merencanakan keuangan bersama dalam hubungan adalah langkah penting untuk menciptakan stabilitas, kepercayaan, dan kesejahteraan finansial bagi pasangan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk merencanakan keuangan bersama. Yang pertama, komunikasi terbuka. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci utama dalam merencanakan keuangan bersama. Saling berbicara tentang tujuan, prioritas, harapan, dan perasaan tentang uang membantu menghindari salah pengertian dan konflik di masa mendatang. Yang kedua, kenali situasi finansial masing-masing. Mulailah dengan memahami situasi finansial masing-masing. Identifikasi pendapatan, pengeluaran, utang, dan aset. Ini membantu dalam menggambarkan gambaran keseluruhan keuangan dan memahami di mana perlu dilakukan penyesuaian. Yang ketiga, tentukan tujuan keuangan bersama. Diskusikan dan tetapkan tujuan keuangan bersama. Ini bisa mencakup pembelian rumah, pendidikan anak, pensiun, liburan, atau hal-hal lain yang menjadi prioritas bagi Anda berdua. Mengetahui tujuan ini membantu dalam merancang rencana finansial yang sesuai. Yang keempat, buat anggaran bersama. Buatlah anggaran yang mencerminkan pendapatan dan pengeluaran bersama. Tetapkan batas pengeluaran untuk kategori tertentu, seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Pastikan anggaran ini realistis dan dapat diikuti. Yang kelima, pembagian tanggung jawab. Tentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas pembayaran tagihan.
pengelolaan investasi, pembuatan anggaran, dan tugas-tugas keuangan lainnya. Pembagian tanggung jawab harus adil dan sesuai dengan keahlian dan waktu masing-masing. Yang keenam, buat rencana darurat. Membuat cadangan darurat adalah langkah penting. Simpanlah dana yang cukup untuk mengatasi situasi darurat seperti pengangguran atau biaya medis yang tak terduga. Yang ketujuh, pertimbangkan asuransi. Tinjau asuransi yang sesuai untuk melindungi diri dan pasangan dari risiko yang mungkin timbul. Ini bisa mencakup asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan lain-lain. Yang kedelapan, investasi dan tabungan. Diskusikan rencana investasi dan tabungan jangka panjang. Pertimbangkan opsi seperti rekening pensiun, reksadana, saham, atau properti. Pilih strategi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. Yang kesembilan, tinjau dan evaluasi rutin. Selalu lakukan tinjauan dan evaluasi rutin terhadap rencana keuangan bersama. Perubahan situasi seperti perubahan pendapatan, keluarga yang bertambah, atau tujuan yang berubah dapat memerlukan penyesuaian dalam rencana keuangan. Yang ke-10, konsultasikan ahli keuangan. Jika diperlukan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau penasihat keuangan independen. Mereka dapat membantu Anda merancang rencana yang lebih kompleks dan sesuai dengan situasi finansial Anda. Yang ke-11, jaga fleksibilitas. Meskipun merencanakan keuangan bersama, ingatlah untuk tetap fleksibel. Kehidupan penuh perubahan, dan rencana dapat disesuaikan sesuai dengan situasi yang berkembang. Dan yang ke-12, jaga keterlibatan dan keteraturan. Terlibatlah secara aktif dalam mengelola keuangan bersama, dan jaga keteraturan dalam berbicara tentang keuangan. Keterlibatan ini membangun pemahaman yang lebih dalam tentang situasi finansial masing-masing. Merencanakan keuangan bersama adalah komitmen untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan keuangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik secara finansial. Dengan kerjasama, transparansi, dan komunikasi yang baik, Anda dapat menciptakan kestabilan finansial yang lebih baik bagi hubungan Anda. Menggabungkan keuangan atau tidak? Pertanyaan, apakah akan menggabungkan keuangan atau tidak dalam hubungan adalah keputusan pribadi yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena setiap pasangan memiliki keadaan dan preferensi yang berbeda. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan ini. Yang pertama, mengenai keuntungan menggabungkan keuangan. Keuntungannya yang pertama adalah transparansi dan keterbukaan. Menggabungkan keuangan dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam hal keuangan. Pasangan memiliki pandangan yang jelas tentang pendapatan, pengeluaran, dan aset masing-masing. Yang kedua, pengelolaan bersama. Menggabungkan keuangan memungkinkan pasangan untuk secara bersama-sama mengelola anggaran, membayar tagihan, dan merencanakan tujuan keuangan bersama. Yang ketiga, pemisahan yang lebih sulit. Dalam beberapa kasus, menggabungkan keuangan dapat membuat pemisahan menjadi lebih sulit jika hubungan berakhir. Namun, ini juga dapat mendorong pasangan untuk bekerja lebih keras dalam menjaga hubungan. Yang keempat, pemahaman yang mendalam. Menggabungkan keuangan memungkinkan pasangan untuk lebih memahami nilai dan pola pengeluaran masing-masing, yang dapat membantu dalam merencanakan masa depan bersama. Kemudian yang kedua, keuntungan memisahkan keuangan. Keuntungannya yang pertama adalah kemandirian finansial. Memisahkan keuangan dapat memberikan kemandirian finansial kepada masing-masing pasangan. Ini memungkinkan setiap individu untuk mempertahankan kontrol lebih besar atas keuangan pribadi mereka. Kedua, pemisahan risiko. Jika salah satu pasangan memiliki tanggungan finansial atau utang pribadi yang signifikan, memisahkan keuangan dapat membantu melindungi pasangan yang lain dari risiko tersebut. Yang ketiga, ketidakpastian masa depan. Dalam beberapa situasi, ketidakpastian tentang masa depan hubungan dapat membuat memisahkan keuangan menjadi lebih bijaksana. Ini memberikan fleksibilitas jika pasangan memutuskan untuk berpisah. Yang keempat, pengaturan yang lebih mudah. Memisahkan keuangan dapat membuat pengaturan keuangan menjadi lebih sederhana dan jelas, terutama jika pasangan memiliki sumber pendapatan dan tanggung jawab keuangan yang berbeda-beda. Setiap pasangan harus membahas secara terbuka mengenai pilihan ini
dan mempertimbangkan kebutuhan, nilai-nilai, tujuan, serta situasi keuangan mereka masing-masing. Terkadang, campuran dari keduanya juga bisa menjadi solusi, seperti memiliki rekening bersama untuk biaya rumah tangga dan tujuan bersama, sementara juga mempertahankan rekening pribadi. Penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan sesuai dengan kepercayaan dan harapan masing-masing pasangan. Terlepas dari pilihan yang diambil, komunikasi dan keterbukaan tetap menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan finansial dan hubungan yang sehat. Investasi untuk masa depan bersama. Investasi untuk masa depan bersama adalah langkah penting dalam merencanakan keuangan dan membantu stabilitas finansial dalam hubungan. Ini melibatkan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan bersama yang mungkin mencakup pembelian rumah, pendidikan anak, pensiun, liburan, atau tujuan jangka panjang lainnya. Berikut beberapa jenis investasi yang dapat Anda pertimbangkan. Yang pertama, reksadana. Reksadana adalah investasi kolektif yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Ini cocok untuk mereka yang ingin mendiversifikasi investasi mereka tanpa harus secara langsung mengelola portofolio. Yang kedua, saham. Investasi dalam saham memberikan kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Saham memiliki potensi pertumbuhan nilai yang tinggi dalam jangka panjang, tetapi juga datang dengan risiko volatilitas pasar. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Membeli obligasi berarti Anda memberikan pinjaman kepada penerbit dengan imbalan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pada tanggal tertentu. Yang keempat, properti. Investasi dalam properti seperti apartemen, rumah, atau tanah dapat memberikan sumber pendapatan pasif melalui penyewaan atau apresiasi nilai properti dari waktu ke waktu. Yang kelima, investasi pendidikan. Jika Anda berencana memiliki anak, mempersiapkan investasi untuk pendidikan mereka adalah langkah bijak. Anda dapat memilih rencana pendidikan khusus atau menyisihkan sejumlah uang dalam investasi lain untuk membiayai pendidikan mereka di masa depan. Yang keenam, rekening pensiun. Jika tersedia, rekening pensiun atau rekening dana pensiun adalah pilihan yang bagus untuk mempersiapkan masa pensiun bersama. Ini dapat mencakup rekening pensiun perusahaan atau rekening individu seperti pensiun manfaat pasti atau dalam kurung PMP dari BPJS Ketenagakerjaan atau dana pensiun lembaga keuangan yang disingkat DPLK dari lembaga keuangan yang terdaftar dalam OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketujuh, emas dan logam mulia. Investasi dalam logam mulia seperti emas bisa berfungsi sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi dan inflasi. Yang kedelapan, portofolio campuran. Seringkali portofolio yang baik mencakup campuran berbagai jenis investasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Penting untuk berbicara dengan penasihat keuangan atau ahli investasi sebelum memutuskan jenis investasi mana yang sesuai untuk situasi Anda. Setiap investasi memiliki risiko dan potensi pengembalian yang berbeda, dan memahami profil risiko Anda serta tujuan jangka panjang akan membantu Anda membuat keputusan yang bijaksana. Berbicara tentang rencana pensiun. Merencanakan pensiun adalah langkah penting dalam memastikan stabilitas keuangan dan kesejahteraan di masa tua. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil dalam merencanakan pensiun. Yang pertama, tentukan tujuan pensiun Anda. Mulailah dengan merencanakan tujuan pensiun Anda. Apakah Anda ingin berhenti bekerja sepenuhnya? Atau hanya mengurangi beban kerja? Apakah Anda ingin pensiun dini? Atau menunda pensiun hingga usia tertentu? Yang kedua, hitung kebutuhan keuangan. Tentukan berapa banyak dana yang diperlukan untuk menjalani pensiun yang nyaman. Pertimbangkan biaya hidup, perawatan kesehatan, hiburan, dan aktivitas lain yang ingin Anda lakukan di masa pensiun. Yang ketiga, evaluasi dana pensiun yang ada. Tinjau dana pensiun yang telah Anda akumulasi, seperti rekening pensiun perusahaan, baik melalui DPLK atau PMP, dan investasi lain yang dapat digunakan untuk pensiun. Pastikan Anda memahami seberapa besar dana yang Anda miliki saat ini. Yang keempat, investasi pensiun. Pilih investasi yang sesuai untuk dana pensiun Anda. Diversifikasi portofolio Anda untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi pengembalian.
Pertimbangkan toleransi risiko dan jangka waktu investasi Anda. Yang kelima, perhitungan sosial dan pensiun pemerintah. Jika Anda memenuhi syarat untuk menerima manfaat pensiun dari program sosial atau pemerintah, pahami berapa banyak manfaat yang akan Anda terima dan kapan Anda bisa mulai menerimanya. Yang keenam, pengelolaan utang. Upayakan untuk mengurangi utang sebelum pensiun. Utang dapat menguras dana pensiun Anda dan mengganggu keamanan finansial di masa tua. Yang ketujuh, asuransi pensiun. Pertimbangkan asuransi kesehatan dan asuransi jangka hidup untuk melindungi diri Anda dari biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan memberikan manfaat finansial kepada ahli waris Anda. Yang kedelapan, buat rencana penarikan dana yang bijaksana. Ketika Anda memasuki masa pensiun, tentukan cara Anda yang akan menarik dana dari portofolio investasi Anda. Pertimbangkan strategi penarikan yang membantu meminimalkan pajak dan memastikan keberlanjutan dana pensiun Anda. Yang kesembilan, pertimbangkan aktivitas pasca pensiun. Fokus pada hal-hal yang ingin Anda lakukan setelah pensiun. Apakah Anda berencana bekerja paruh waktu, melakukan perjalanan, atau terlibat dalam kegiatan sukarela? Ini juga perlu diperhitungkan dalam perencanaan pensiun. Yang ke-10, evaluasi dan sesuaikan rencana. Lakukan tinjauan rutin atas rencana pensiun Anda, dan sesuaikan jika diperlukan. Kondisi keuangan dan tujuan Anda mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Merencanakan pensiun memerlukan perencanaan yang matang dan disiplin dalam mengelola keuangan Anda. Jika Anda merasa kesulitan atau memerlukan panduan lebih lanjut, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau penasihat pensiun yang kompeten. Menghadapi tantangan dan perubahan. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Menciptakan rencana menghadapi krisis keuangan bersama-sama membantu mengurangi ketidakpastian dan stres yang mungkin muncul. Ketika krisis keuangan datang, merencanakan bersama juga memberikan ketenangan pikiran dan membantu kita mengambil keputusan yang cerdas. Ini juga menciptakan ikatan yang lebih kuat melalui kerjasama dalam mengatasi tantangan. Berinvestasi dalam masa depan cinta kita. Semua yang kita bicarakan hari ini adalah tentang berinvestasi dalam masa depan cinta kita. Keuangan yang sehat dan perlindungan yang cermat adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk tumbuh bersama sepanjang perjalanan hidup. Kesimpulan dari video ini adalah pentingnya berinvestasi dalam masa depan cinta kita melalui pemahaman tentang asuransi dan keuangan. Dengan berbagi rencana, merencanakan keuangan bersama, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi pasangan kita dapat memastikan hubungan yang kokoh dan terjaga dalam segala situasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Berikan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau pengalaman yang ingin Anda bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ingatlah, cinta yang kuat diperkuat dengan perlindungan finansial yang bijak.